Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izinnya pada siang hari ini di tempat yang sangat mulia kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, ialah sholat Jum'ah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada penghulu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Tema khutbah pada siang hari ini adalah amalan-amalan yang merugikan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbuatan zalim dalam segala bentuknya tentu tidak dapat dibenarkan. Apapun dalil dan alasannya, jangan sampai kita melakukan kezaliman. Dan dari segi bahasa, zalim artinya bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil dan kejam. Menzalimi berarti menindas, menganiaya dan berbuat sewenang-wenang. Kezaliman adalah kebengisan, kekejaman dan ketidakadilan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, karena jangan kalian saling menzalimi. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah melarang kita berbuat zalim kepada siapapun terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada celah untuk melakukan perbuatan yang berujung kepada sikap saling berbuat zalim. Ada dua bentuk kezaliman yang harus kita catat baik-baik. Yang pertama, kezaliman kepada diri sendiri. Bentuk ini adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala melalui Luqman kepada putranya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melarang dan sangat keras larangan Allah Subhanahu wa taala terutama kepada kita umat manusia. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena bentuk kezaliman terhadap Sang Khalik, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipertanyakan tentang jati diri Tuhan oleh seorang kufar Quraisy, tentang keberadaan dan gambaran daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya untuk menjawab tantangan dari orang-orang kufar Quraisy tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah bentuk jawaban yang telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu didiskusikan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayatnya. Dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surah Al-Ikhlas menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Besar, Maha Agung, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala makhluknya yang berada di alam dunia ini, terutama umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti bentuk kezaliman yang sangat besar di antara saudara-saudara kita yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita murnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan pandangan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah kezaliman terhadap orang lain. Ini bentuk kezaliman yang telah berulang kali disebutkan larangannya dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tempo kepada orang-orang yang zalim. Apabila dia menyiksanya, dia tidak akan melepaskannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih dan sangat berat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kezaliman terhadap orang lain akan menutup jalan atau menuntun jalan kebangkrutan, baik di dunia, lebih-lebih di negeri akhirat. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melemparkan sebuah pertanyaan kepada para sahabatnya tentang orang-orang yang failit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna minal muflis?" Qalu al-muflisu fina malla dirama wala mata'a. Faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama hada wa qadama hada wa akala mala hada wa sabaka dama hada wa daraba hada fa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in paniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi uhidza min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha pinnar. Apakah kalian tahu siapa muhlis? Muflis adalah, para sahabat menjawab, orang-orang yang failit adalah orang-orang yang tidak mempunyai dirham ataupun harta benda. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang-orang yang muflis adalah orang-orang yang failit dari umatku ialah orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala solat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Namun ketika di dunia dia telah mencaci dan selalu menuduh orang lain, memakan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikan. Jika kebaikan-kebaikan itu telah habis, maka dosa-dosa mereka akan ditimpahkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Rawahul Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini kita ambil hikmah dari pelajarannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang-orang yang senantiasa melakukan kezaliman, karena kezaliman itu amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama zalim terhadap orang lain. Dan akhir-akhir ini kita sering melihat dan menyaksikan betapa kezaliman itu sedang terjadi di antara kita. Oleh karenanya kita semua marilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kezaliman yang menimpa bangsa kita, terutama menimpa saudara-saudara kita ini, benar-benar kezaliman yang senantiasa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal atas perbuatan-perbuatan mereka yang telah menzalimi saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuat kezaliman terhadap saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.